Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Yulianti dari IAIN Bukit Tinggi akan mengajarkan video rutin dengan materi najis. Pada pukul 09.10 silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu? Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek keadaan kelas kita. Bagaimana kelas kita? Sudah bersih? Alhamdulillah. Kalau sudah bersih berarti sudah siap kita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan selanjutnya, Ibu akan mengabsensi. Ibu Kesa, Dila. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke pelajaran, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah. Silakan kepada Aruf untuk memimpin doanya. Ya, doa mulai. Dan Ibu untuk literasi yang pertama, mari kita membacakan surat Al-Ahzab bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya Pancasila, akulah pendukung. Manjada wajada. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang bagus atau baik, ya. Jadi dalam belajar, jika kita bersungguh-sungguh, ya, tentu nantinya akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang bagus. Seperti hari ini ada apa yang menyebabkan hadas besar? Ya, haid dan nifas. Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Mandi wajib, ya, atau mandi besar. Selanjutnya, apa saja hal yang menyebabkan hadas kecil? Ini tentang najis. Ada mungkin dari kalian yang sudah pernah mendengar apa itu najis. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang najis. Adapun indikatornya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari najis. Yang kedua, siswa dapat merinci macam-macam dari najis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mensucikan dari macam-macam najis. Ya, selanjutnya Ibu akan menguraikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Menjelaskan pengertian dari najis. Ya, jadi nanti kalian menjelaskan apa pengertian dari najis dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, siswa dapat merinci macam-macam dari najis. Kalian menyebutkan apa saja najis-najis itu, terdiri dari berapa macam, dan apa saja contohnya. Arti pentingnya materi yang akan kita pelajari menurut artikel Zahrariyadi, yang pertama, menjaga kesehatan dengan kita selalu membersihkan diri kita. Kita melakukan toharoh tentunya akan menjaga kesehatan diri kita. Yang kedua ini mengantisipasi diri agar terhindar dari berbagai macam
menembakkan jenazah manusia yang secara langsung mempercepat kematian Sungai Suci itu. Setiap tahun, tak kurang dari 115.000 ton sampah plastik mengotori Sungai Gangga. Padahal sungai yang mengalir dari pegunungan Himalaya hingga ke Teluk Bengal itu menghidupi sekitar 400 juta orang di pertanian, di pabrik, dan di rumah tangga. Meskipun tercemar, penduduk sekitar tetap menggunakan Sungai Gangga untuk mandi, minum, hemat. Dari materi najis hari ini, selanjutnya apa permasalahan atau identifikasi masalah apa yang kalian timbulkan dari video stimulus tersebut? Apa saja benda-benda yang termasuk najis? Nah, dan dalam bentuk najis apa benda-benda tersebut? Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ya. Bagaimana cara kita membersihkan badan kita jika kita terkena najis, ya? Dan bagaimana dan apakah kita boleh melakukan sholat ataupun ibadah jika kita terkena najis atau air yang kita untuk mensucikan itu mengandung najis, ya. Dari video stimulus ini Ibu akan memberikan sedikit gambaran sebelum kita mempresentasikan, sebelum kita berdiskusi, ya, sebelum kita mendiskusikan dari materi hari ini. Jadi najis itu adalah benda yang bisa menyebabkan kita tidak sah dalam melaksanakan ibadah, baik itu sholat maupun mengaji dan hal yang lain. Selanjutnya, najis itu dibagi menjadi 3. Najis mukhaffafah, najis mukhalladhah, dan najis mutawwassithah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki. Cara membersihkannya yaitu dengan cara memercikkan bagian yang terkena najis. Hanya memercikkan saja yang terkena najis. Selanjutnya yang kedua yaitu najis mutawwassithah. Dalam kalian berdiskusi, ya, kalian tentunya bisa mempresentasikan, ya, mencari data-data, mengolah informasi dari yang sudah Ibu sampaikan dari anak Ibu. Nanti berdiskusi dan akan Ibu bagikan LKPD ini. Kita dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 atau
Misalnya bangkai binatang, binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan lain-lainnya. Cara mencucikannya dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Ya, silakan pertanyaan atau silakan yang mau bertanya. Silakan ada ibu yang mau bertanya dari ya, apa saja yang termasuk najis mutawasito? Nah, silakan dari kelompok 2 atau yang presentasi mau menjawab ya. Apa saja? Kata-kata dari mutawasito adalah darah, nanah, kotoran hewan atau kotoran manusia. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana, sudah jelas? Ya, alhamdulillah, dan terima kasih, tepuk tangan aplaus untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya untuk kelompok 1 dan 3. Ya, kelompok 1 silakan mempresentasikan. Presentasi kelompok 1. Ya. Misalnya air kencing laki-laki yang belum makan selain susu ibunya. Cara mencucikannya dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Ya, itu penjelasan dari kelompok 1 terkait dengan najis. Muhafafah, silakan dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3 silakan bertanya. Oke, silakan Ibu. Jelaskan yang termasuk najis muhafafah dan cara mensucikannya. Silakan dari kelompok 1, mungkin ada yang membantu atau yang tadi presentasi. Oke, contohnya air susu bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mencucikannya dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis. Oke, sudah jelas. Untuk kelompok 3, jawaban dari kelompok 1 sudah. Oke, silakan tepuk tangan dan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Salah satunya dengan tangan. Ya, silakan yang mau bertanya terkait dengan banyak. Ya, silakan. Jelaskan yang termasuk najis muhalado dan cara mensucikannya. Jelaskan yang termasuk najis muhalado dan cara mensucikannya bagaimana? Ya, najis muhalado adalah najis berat anjing baby. Cara mensucikannya dengan membasuh itu memang anjing baby. Ya, namanya babi baby. Satu, dua, tiga. Ya, diulang. Jelaskan yang termasuk najis muhalado dan cara mensucikannya. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Najis muhalado adalah najis berat anjing babi. Cara mensucikannya dengan membasuh air 7 kali terakhir 1 kali dengan tanah. Ya, sudah jelas? Jelas. Ketiga, oke, silakan berikan aplaus untuk terima kasih perwakilan untuk kelompok 3 dan alhamdulillah kita sudah mempresentasikan dari hasil diskusi kita ya. Jadi dalam diskusi kita ya, kita belajar tentang 3 najis. Najis mutawasito, muhabafah, dan mukhaladhah ya. Itu najis yang kita pelajari dalam manfaatnya ini banyak. Manfaat dari kita mempelajari najis itu banyak sekali ya, dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita nantinya saat kita nanti dalam melakukan ibadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran maupun ibadah yang lainnya. Kalau kita mengetahui dari macam
ibadah. Itu ya anak, itu anak ibu jelas? Oke, selanjutnya ibu akan menayangkan video sumber belajar kita. Ya, dari situ nanti kita lebih paham dan lebih banyak sumber pengetahuannya. Silakan anak ibu saksikan. Nah, iya, sumber belajar. Alhamdulillah, luar biasa. Allah berkata. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hadis. Ya, apa itu pengertian hadis? Macam-macam dari hadis dan cara mensucikan. Sudah siapkah menerima pelajaran hari ini? Mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar fikih tentang macam-macam najis dan benda-benda yang najis. Macam-macam najis bagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafaffah. Najis mukhafaffah adalah najis yang ringan. Contohnya yaitu air kencing anak laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, juga belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibu. Nah, cara membersihkan najis ini mudah sekali, yaitu dengan memercikan air bersih pada bagian yang terkena najis. Macam najis yang kedua yaitu najis mutawasithah. Adakah yang tahu najis mutawasithah itu najis yang bagaimana? Najis yang apa lagi itu, Bu? Belum tahu aku. Najis mutawasithah yaitu najis sedang atau najis pertengahan. Nah, contohnya Oke, anak ibu, dari video sumber belajar yang sudah ibu tampilkan, kita bertambah pengetahuannya ya terkait dengan najis yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ibu pun akan menambah di sini ya arti penting dalam penelitian ya. Ini dari penelitian Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral ya di sini. Dan karena itu sering juga dipakai kata toharo yang artinya bersuci dan lepas dari kotoran. Ini menurut As-Syaikh Zainuddin. Selanjutnya kebersihan yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada tempat-tempat yang kotor ya. Itu dari situ sudah jelas anak ibu? Sudah ya. Jadi bertambah pula kita sumber belajar kita akan melakukan assessment for learning, penilaian dalam proses pembelajaran, mempraktekkan, menampilkan bagaimana cara mensucikan najis mukhafaffah, mutawasithah maupun najis mukhafaffah. Oke, ibu panggil saja. Silakan Kokesnya maju ke depan. Nggak usah bisa, ini udah
sedang atau najis pertengahan. Nah, contohnya adalah darah, nanah, kotoran hewan. Selanjutnya, penimbulan untuk najis mukhaladhah. Apa itu? Yang bagaimana kesimpulannya? Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Ibu masuk ke link yang sudah Ibu berikan. Ya, pada Google Form. Kalian sudah kita dapatkan melalui Google Form. Ya, di sini sudah nampak guys ya. Di sini rata-ratanya betul berapa ini guys ya? 10. Nita 10. Sarah dan Risa ini ya. Retno Aprilia, Dilar, Angel. Nah, di sini ada yang mendapatkan poin ya. Untuk jawaban yang benar bisa memberikan referensi, komentar, usulan atau saran terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan tulis jari. Oke, bagaimana? Jelas. Terus Ibu perannya juga bagus. Ya, terima kasih.